Perkenalkan, nama saya Selatur Rahmah. Saya dari Batalion Financing. NPM saya 2021-220126. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi selama PKKMB berlangsung dari hari pertama sampai hari kelima. Materi pertama pada sesi pertama yaitu sambutan dari Ketua STI, Bapak Dr. Yanuar Baktiar dengan tajuk PKKMB Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru yang diikuti oleh 236 mahasiswa baru dan mengalami 20% peningkatan dari tahun sebelumnya. Kata beliau, transisi kehidupan dari SMA sampai kuliah bukanlah hal yang mudah. Semakin tinggi kehidupan kita, maka akan semakin tinggi juga etikanya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua BEM, yaitu Kak Daniel. Kak Daniel menyarankan agar kita ikut berorganisasi untuk menciptakan soft skill kita, adat istiadat maupun karakter pada diri kita. Sesi yang kedua adalah tentang etika mahasiswa dalam perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anwar Syahdan. Yang pertama, etika mahasiswa dalam berpakaian yang benar, baik, dan rapi. Yang kedua, etika mahasiswa dalam memenuhi komitmen waktu. Yang ketiga, etika mahasiswa dalam proses belajar di STI Banjarmasin. Dan aturan-aturan seperti tidak membawa senjata tajam, penampilan rapi, tidak menggunakan sandal, etika waktu seperti mahasiswa mempunyai komitmen tinggi terhadap waktu, terus juga mahasiswa mengikuti tatap muka di kelas secara teratur sesuai dengan jadwal tatap muka yang telah ditetapkan. Ada juga sikap mahasiswa jujur dalam mengisi daftar hadir kuliah, tidak menitip tanda tangan, absen, dan sebagainya. Adapun etika mahasiswa selama kuliah daring, yang pertama responsif, yang kedua on cam, tidak boleh off cam, yang ketiga tidak meninggalkan Zoom apabila tidak izin terlebih dahulu, yang keempat pastikan ikut kuliah sampai kita selesai, dan yang kelima adalah mikrofonnya di mute agar tidak berisik dan mengganggu teman-teman yang lain. Adapun materi pada hari kedua yaitu ada 4 sesi. Yang pertama sesi 1 yaitu bela negara dan radikalisme, yang kedua unit-unit di STI, yang ketiga ada penyuluhan nafsa, dan yang keempat ada penyuluhan prodi. Pada sesi yang pertama yaitu tentang bela negara dan bahaya radikalisme yang disampaikan oleh Bapak Infantri Teguh Yuda Prakosa. Menurut beliau, kekayaan alam dan keanekaragaman suku, agama, dan budaya memberikan banyak sekali dampak negatif bagi sosial budaya, ekonomi, terus juga ada pertahanan dan keamanan negara. Sosial budaya berdampak pada menurunnya semangat gotong royong, banyaknya budaya-budaya asing yang masuk ke negara kita, adanya juga pergaulan bebas, narkoba, dan juga konflik sosial. Sedangkan pengaruhnya bagi pertahanan dan keamanan negara adalah banyaknya teroris, konflik perbatasan, konflik RCS, dan Vapor Defense Arrangement atau FPDA yang mengganggu kedaulatan negara. Materi selanjutnya yaitu tentang bela negara. Apakah itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Siapakah yang harus membela negara? Pada pasal 27 ayat 3 yang wajib membela negara adalah setiap warga negara. Pada sesi yang kedua yaitu tentang pengenalan unit-unit di STI Indonesia Banjarmasin. Yang pertama ada lab bahasa asing di STI yang berfungsi sebagai wadah berlangsungnya segala kegiatan yang terkait dengan bahasa asing. Ada juga pengenalan unit-unit perpustakaan, ruang BAK, multimedia, dan juga ada ruangan-ruangan lain yang bisa kita lihat di kampus kita. Selanjutnya pada sesi yang ketiga yaitu materi tentang penyuluhan nafsa. Dari materi yang disampaikan kemarin kita dapat mengetahui dampak-dampak negatif nafsa bagi kehidupan kita. Selain itu dampak-dampak negatif juga kita rasakan pada lingkungan kehidupan kita, bagi kesehatan kita, pendidikan kita, dan juga orang-orang yang di sekitar kita.
upaya pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba, yaitu yang pertama dengan cara rehabilitasi yang harus berjalan secara efektif, yang kedua dengan cara tutup akses jalur narkoba, dan yang ketiga pemerintah RI menyatakan perang terhadap narkoba. Pada materi hari ketiga yaitu tentang pendidikan tinggi di era industri 4.0 dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Revolusi industri melalui transformasi digital dibagi menjadi 4 abad, yaitu abad yang pertama abad 18. Industri 1.0 mekanisasi dengan menggunakan mesin uap menggerakkan industri. Pada abad 19, industri 2.0 dengan elektrifikasi, yaitu tenaga listrik mengubah industri. Pada sesi yang kedua yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Latar belakang adalah upaya pemerintah dalam pembentukan karakter bangsa dengan menciptakan deklarasi mengawal pewujudan 4 pilar kebangsaan. Pada sesi yang ketiga yaitu tentang Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Bank Kalsel Syariah Banjarmasin mempunyai istilah yaitu istilah akad. Akad dibagi menjadi 3 yaitu akad mudharabah, akad wadiah, dan juga akad mudharabah mutolakah. Yang termasuk ke dalam akad mudharabah adalah yang pertama ada tabungan AIB mahasiswa, yang kedua ada tabungan haji, yang ketiga tabungan QIB, yang keempat ada tabungan pelajar, dan yang terakhir ada tabungan simple AIB. Pada sesi yang keempat, part pertama ada top skill in demand, yaitu transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi adalah industri manufaktur yang menjadi sektor terkuat dalam dunia kerja. Pencapaian akademik tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja seseorang di dunia kerja. Part yang kedua ada starting your own gigs, yang termasuk di dalamnya adalah ada goal, target, strategi, dan taktik atau pesan, dan juga ada ukuran pencapaian. Materi pada hari keempat yaitu tentang pentingnya seks edukasi dan dampak perundungan atau bullying. Pandangan umum tentang seksualitas adalah seksualitas tidak pantas dibicarakan dalam komunitas umum dan bersifat pribadi, selalu dikaitkan dengan hubungan lawan jenis. Seksual berasal dari kata Latin yaitu sexus yang berarti jenis kelamin. Seksualitas dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sex act atau aktivitas persetubuhan, dan yang kedua ada sex behavior atau yang berkaitan dengan psikologi, sosial, budaya, seperti hal-hal mengenai ketertarikan, otoritas, sensualitas, pornografi, dan juga lain-lain. Materi pada hari terakhir yaitu tentang pentingnya berorganisasi. Pentingnya berorganisasi yaitu untuk melatih soft skill, melatih jiwa kepemimpinan, dan juga public speaking. Organisasi itu penting, tapi belajar jauh lebih penting bagi kita para mahasiswa. Mungkin itu saja beberapa rangkuman materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah dan hilaf semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.